Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku jamaah umroh Pondok Pesantren Darul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan tentang miqat. Tadi saya sampaikan bahwa miqat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh itu ada 5 tempat ya, 5 tempat miqat makaninya, di mana kita akan nanti melaksanakan niat umroh atau niat haji. Itu tentu bagi orang yang ada di luar tanah haram ya. Yang pertama yaitu Yalamlam, kemudian Qornul Manazil, kemudian Juhfah atau Sailal Kabir, kemudian yaitu Zulhulaifah atau terkenal disebut dengan Bir Ali yang berada 7 km dari kota Madinah menuju Makkah. Nah, itulah yang kelima yaitu Dzatu Irqin. Walaupun Dzatu Irqin ini diikhtilafkan oleh ulama dan yang menetapkannya adalah sahabat Umar bin Khattab waktu itu ya. Sedangkan untuk kita yang sudah berada di tengah kota Mekah, di tanah haram, kalau akan melaksanakan umroh lagi begitu, beda dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji itu langsung dari pintu hotel ya, atau dari pintu rumahnya. Itu bagi orang-orang yang sudah jadi muqimin di Mekah ya. Termasuk kita kalau ibadah haji nanti kalau sudah sampai di Mekah mungkin sudah melaksanakan umroh ya, karena ibadahnya tamattu misalkan, atau ya melaksanakan umroh dulu. Nah itu ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, maka langsung saja di pintu hotel kita niat ihram untuk ibadah haji. Sedangkan umroh itu nggak bisa seperti ibadah haji di hotel, nggak bisa, tetapi kita harus pergi dulu ya. Yang paling dekat itu yaitu tadi Masjid Aisyah yang saya bilang, atau biasa disebut dengan Tan'im ya. Itu kira-kira ya kalau naik taksi itu dari Mekah ya bisa 5 real, PP 10 real ya. Kalau lagi murah untung kita diberi 5 real biasanya. Nah itu untuk menuju Tan'im atau Masjid Siti Aisyah itu ya. Kemudian yang kedua adalah Ja'ronah atau biasa juga disebut dengan Ji'aronah. Itu cukup lama, kita akan menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam itu ya ke Ji'aronah. Nah, kemudian yang ketiga walaupun diperselisihkan yaitu Hudaybiyah ya, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perjanjian Hudaybiyah waktu itu ketika akan memasuki kota Makkah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, nah ini perlu kita kenal yaitu tempat-tempat miqat. Jadi jangan sampai nanti miqat kita dari hotel ya, dari hotel. Nah untuk ibadah pertama yang saya bilang tadi ketika kita melaksanakan miqat ya, setelah kita mandi besar, ini sunnah ya, sunnah dalam ihram itu mandi besar, kemudian memakai kain ihram boleh, sebelum itu dipakai wangi-wangian ya. Tetapi kalau sudah masuk ihram niat, maka kita tidak boleh memakai wangian. Tapi kalau wangi yang terbawa nanti
sebelum kita melaksanakan niat itu boleh ya dipakai. Tapi ketika kita sedang ihram untuk umroh atau untuk haji, maka tentu akan kena dam ya, akan kena dam. Nah, jadi mandi besar biasa, nawaitul ghusla lil umrata lillahi ta'ala, kita niat adus untuk melaksanakan umroh karena Allah Ta'ala. Demikian juga sholat sunnah ya, nanti 2 rakaat. Kalau kita nanti misalkan di Sailal Kabir atau di Masjid Bir Ali, maka kita niat sholat sunnah dulu 2 rakaat, sholli sunnatan li umrata sunnatan lillahi ta'ala, begitu ya. Sholli sunnatal umrata, boleh begitu, rakaataini lillahi ta'ala, itu sholat 2 rakaat. Laksanakan seperti biasa, surat Al-Fatihah tentu yang seperti sholat biasa lah. Kemudian pakai surat juga silakan bebas ya, untuk memakai surat apa saja ayatnya yang dibaca pada rakaat pertama maupun pada rakaat kedua. Tetapi di situ diniatkan bahwa di dalam hati kita ketika takbiratul ihram itu, bahwa sholat sunnah ini adalah sholat sunnah untuk melaksanakan umroh 2 rakaat. Nah, insya Allah setelah itu kita berangkat ke bis bersama-sama ya, dan disitulah insya Allah saya sebagai pembimbing ibadah dalam hal ini akan membimbing bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bersama-sama secara berjamaah melaksanakan niat umroh seperti yang telah dituntunkan dalam video sebelumnya. Setelah kita niat, maka kita disunnahkan, ini sunnah ya, membaca talbiyah. Baik, ikuti talbiyahnya. Jadi sepanjang perjalanan nanti ya menuju ke Mekah ya, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i, maka kita disunnahkan untuk membaca talbiyah, membaca sholawat, dan juga membaca doa sapu jagat. Baik, ikuti caranya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulangi lagi, bisa sampai 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan, setelah sholawat Ibrahimi tadi, dilanjutkan dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Silakan itu dilakukan sepanjang jalan ya, sampai nanti semampunya kita. Nah, ngobrol juga boleh ya, dibolehkan, tidak apa-apa, berzikir, tapi sebaiknya memang selama kita belum menyelesaikan
umroh, ya, yaitu nanti akan melaksanakan tawaf dan melaksanakan sa'i, tahallul, nah itu melakukan zikir-zikir. Zikir apa saja diperbolehkan, doa apa saja diperbolehkan, tetapi yang makhsusah yaitu tadi, yaitu talbiyah, membaca sholawat Ibrahim, kemudian diakhiri dengan doa sapu jagat. Itu yang bisa disampaikan pada video part keempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.